Bab 80 dan 81. Awas digoda sama Tante ya Mas. Di kamar Regan memakai kemeja dan jas kerja yang telah disiapkan dengan cermat oleh Zevana. Sementara Zevana memilih untuk mengenakan gamis dan jilbab dengan warna senada, menunjukkan keserasian mereka tidak hanya sebagai pasangan tapi juga dalam penampilan. Di depan meja rias, Zevana mengaplikasikan sunscreen dan krim wajah dengan telaten, dilanjutkan dengan sedikit lip balm untuk memberikan sedikit warna pada bibirnya yang pucat. Regan, yang sudah selesai berpakaian, mendekati Zevana dengan penuh kasih. Dengan lembut, dia mencium pipi Zevana sambil mengagumi kecantikannya, yang selalu berhasil membuatnya terpesona setiap hari. Masya Allah cantik banget sih. Istriku, ucap Regan dengan penuh kekaguman. Zevana, tersipu dengan pujian tersebut, tidak ketinggalan memberikan balasan, suamiku juga tampan banget sih, ucapnya dengan senyum yang memancarkan kebahagiaan. Momen kecil namun penuh cinta itu selalu menjadi awal yang sempurna untuk hari mereka sebelum akhirnya keduanya beranjak keluar dari kamar, siap untuk sarapan pagi bersama keluarga. Piring-piring berhiaskan masakan rumahan yang Zevana buat dengan penuh cinta sudah tersaji di atas meja makan. Cahaya matahari pagi menambah hangat suasana pagi itu. Wajah Papa Geo, Mama Jelita, dan Oma Disa berseri-seri menatap Zevana yang baru saja bergabung di meja bersama suaminya, Regan. Maaf ya semua, kami agak terlambat, ucap Zevana dengan suara lembut, matanya menunduk. Sedikit tanda hormat dan rasa bersalah. Mama Jelita menyambutnya dengan senyum menghangatkan. Gak apa-apa, sayang. Kami tahu kamu pasti sibuk mempersiapkan yang terbaik. Ayo, duduk dan makan bersama, katanya sambil menepuk kursi di sampingnya. Ketika Zevana dan Regan mulai duduk, suasana meja makan menjadi lebih meriah. Zevana menawarkan beberapa hidangan yang telah ia siapkan. Dengan cekatan, ia menuangkan semur daging ke dalam piring untuk setiap orang. Aroma khas masakan rumah yang menggugah selera seketika menguar di ruang makan. Papa Geo, yang biasanya kritis, mengambil satu suapan, matanya terpejam, dan dia mengangguk-anggukkan kepala. Enaknya, masakan mantu papa, puji Papa Geo, dia tersenyum puas. Kamu ini harusnya buka resto, Zevana, lanjutnya. Sembari tertawa kecil. Mama Jelita tak kalah antusias, Mama setuju dengan Papa. Ini enak pakai banget, Zevana. Kamu memang paling jago kalau soal masak-memasak, katanya sambil mengambil suapan lain. Oma Disa, yang selama ini hanya tersenyum memperhatikan interaksi mereka, akhirnya berbicara. Oma bangga sekali memiliki cucu menantu seperti kamu, Zevana. Kamu membuat pagi ini sangat spesial, ucap Oma Disa dengan mata berbinar. Zevana merasa hangat dan diterima, perasaan canggung dan gugup yang sempat ia rasakan perlahan menguap. Di sekeliling meja itu, canda tawa dan obrolan tentang resep dan rahasia dapur mengalir deras. Pagi itu, meja makan bukan hanya menyajikan makanan lezat, tapi juga kehangatan dan kedekatan sebuah keluarga. Sementara itu, Chico, asisten pribadi yang setia dan teliti, telah bekerja dengan Regan selama beberapa tahun. Dia selalu tampak rapi dan profesional dengan seragamnya yang terawat baik. Sebagai orang yang sangat terorganisir, Chico selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail dan tidak pernah melewatkan jadwal penting, terutama yang berkaitan dengan Regan. Pagi itu, setelah sarapan, Chico sudah bersiap di depan rumah tepat waktu, menunggu Regan dan Zevana untuk memulai hari. Ketika mereka berdua masuk ke dalam mobil, Chico segera menyalakan mesin dan melajukan mobil dengan hati-hati menuju kampus Zevana. Dia bukan hanya asisten yang mengatur jadwal, tetapi juga mengemudikan mobil untuk Regan. Saat di perjalanan, Zevana mengingatkan Regan agar tidak telat makan siang,
Mas nanti dimakan tepat waktu loh ya, bekalnya. Jangan nunda-nunda makan. Siang, nanti Mas sakit, kan aku yang repot, kata Zevana. Kening Regan berkerut, oh jadi kamu gak mau Mas repotin kalau Mas sakit? Tanya Regan dengan nada kecewa. Bukan gitu Mas. Maksud aku tuh, Mas gak boleh sakit. Kalau Mas sakit siapa dong yang kerja? Salah ngomong lagi. Maksudnya itu, kalau Mas sakit, nanti siapa yang bakalan jagain aku? Kata Zevana. Meskipun Mas sakit, kan ada banyak pengawal yang akan menjaga kamu sayang, ujar Regan. Dengan cepat Zevana menggelengkan kepalanya, no, aku gak mau dijagain orang jain, aku maunya dijagain suamiku sendiri, tolak Zevana. Regan tersenyum, kemudian ia mencubit gemas pipi Zevana, kemudian ia merapikan jilbab Zevana. Mas akan selalu menjaga kamu sayang, kamu tenang aja, Mas bakalan makan tepat waktu, apalagi bekal hari ini masakan kamu, kata Regan. Ia meraih tangan Zevana, lalu menciumnya. Zevana tersipu malu, pipinya memerah. Om Ciko, nanti tolong Mas Regan diingatkan buat makan siang, jangan sampai nunda-nunda makan siang, kata Zevana. Ciko dengan sopan dan tenang menjawab dari kursi pengemudi, baik Nona. Sikapnya yang selalu siap sedia dan tanggap menjadikan dia asisten yang sangat diandalkan oleh Regan. Ciko memahami betul pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan Regan, serta selalu siap untuk mengingatkan atau membantu dalam situasi apapun. Sesampainya di kampus Zevana pun berpamitan pada Regan. Ia mencium tangan Regan. Aku berangkat dulu ya Mas, doain supaya aku gak ngantuk di kelas nanti, kata Zevana. Regan mengecup dahi Zevana lalu berkata, jangan nakal ya sayang, kuliah yang benar. Doakan Mas juga supaya di kantor nanti bisa konsen, kata Regan. Zevana menganggukkan kepalanya dan setelahnya ia turun dari mobil. Regan terus memperhatikan Zevana hingga punggung Zevana tak terlihat lagi. Jalan Ciko. Perintah Regan pada Ciko. Baik tuan muda, sahut Ciko. Mobil pun berlalu, pergi meninggalkan halaman kampus. Sementara itu Zevana melangkah dengan langkah pelan, menuju kelasnya. Dari kejuahan tampak Visco dengan langkah tergesa-gesa mengejar sosok Zevana yang tengah berjalan di lorong-lorong menuju kelas. Kemudian Visco memanggil Zevana. Zevana. Panggil Visco. Zevana menoleh sebentar, begitu ia tahu yang memanggilnya adalah Visco, Zevana pun kembali melanjutkan langkah kakinya. Visco berlari mengejar. Zevana, tunggu Zeva, kata Visco. Kemudian begitu jarak Visco hanya beberapa meter saja dengan Zevana, Visco pun menyapa Zevana. Pagi Zevana cantik. Sapanya dengan senyum lebar. Zevana membalikkan badan, sorot matanya menunjukkan keengganan. Maaf ya Visco, tolong jaga jarak, ucapnya dengan nada yang tegas. Visco berhenti, kemudian ia mengukur jarak antara dirinya dan Zevana. Ini kita kan udah berjarak Zeva, apa masih kurang jauh jarak kita? Tanyanya dengan raut muka yang kebingungan. Tiba-tiba, dari arah yang tak terduga, Alena muncul dengan langkah yang mantap. Tangannya berkacak pinggang dan wajahnya menampilkan ekspresi garang. Kurang banget pokoknya. Lu itu harusnya berdiri jauh di sono, bila perlu lu beridir di pohon beringin itu. Bentaknya pada Visco. Awas, pergi sono, jangan menjadi syaiton yang mengganggu dan menggoda Zevana. Hus, sana pergi. Lanjutnya, sambil menunjuk ke arah yang lebih jauh. Visco mendengus kesal, alisnya bertaut, cek, perempuan jadi-jadian ngapain muncul sih, menyebalkan, bikin bad mood aja, gumamnya pelan namun cukup untuk didengar oleh Alena yang semakin mendekat dengan tatapan membara. Ketegangan di antara mereka bertiga terasa, seperti adu kekuatan. Dalam diam,
Zevana hanya bisa menundukkan kepala, berharap konflik ini cepat berlalu, sementara Visco dan Alena masih terlibat dalam pertarungan tatapan yang penuh dengan emosi. Udah Al, jangan ribut pagi-pagi. Mending kita ke kelas aja yuk. Ajak Zevana. Tunggu Zev, gue belum kelar maki-maki ini orang. Katanya dia mahasiswa yang dapat beasiswa buat kuliah di sini, berarti kan dia punya otak cerdas ya kan, harusnya. Tapi kok kata gue dia ogep ya alias bego, padahal udah berkali-kali dikasih tahu kalau dia harus jaga jarak sama lu, tapi dia ngeyel masih aja hobi dekat-dekat lu. Dia gak tahu aja kalau lu udah nikah, ya kali dia mau jari perebut bini orang, oceh Alena. Panjang lebar. Mendengar pernyataan Alena, Visco melebarkan bola matanya, ia benar-benar terkejut. Namun detik berikutnya Visco tertawa terbahak-bahak, haha, perempuan jadi-jadian, kalau omong jangan ngasal. Tenang aja, aku bisa kok jaga jarak, gak perlu bikin pernyataan palsu lah, mana mungkin Zevana udah nikah, Zevana masih terlalu muda. Kata Visco. Si paling tahu. Terserah lu aja, mau percaya. Kek mau enggak kek, bodoh amat. Timpal Alena. Zevana merasakan kepalanya pusing, mendengar perdebatan antara Visco dan Alena. Aku duluan deh, pusing kepalaku dengar kalian berdua berdebat, kata Zevana. Akhirnya Zevana pergi lebih dulu, meninggalkan Alena dan Visco. Zev, tungguin gue, panggil Alena, yang kemudian berlari mengejar Zevana. Sementara itu Regan baru sampai di perusahaannya. Begitu ia turun dari mobil, dan masuk ke dalam, para karyawan menyambutnya dengan menunduk hormat. Regan pun membalas dengan menganggukkan kepalanya. La terus berjalan menuju ruangannya. Sesampainya di ruangannya, Regan duduk di kursi kebesarannya, ia menyalakan laptopnya. Kemudian ia mulai mengecek beberapa hal tentang perusahaan. Tiba-tiba, terdengar suara telepon berdering, Regan segera mengangkat. Selamat pagi Tuan Muda, maaf mengganggu. Di depan ada dua orang yang ingin bertemu Tuan Muda, tapi belum membuat janji dengan Anda, ucapnya. Siapa? Tanya Regan singkat. Namanya, Jamal dan Abdul, Tuan Muda, jawabnya. Mendengar dua sahabat saat ia mondok, mata Regan pun berbinar. Antarkan mereka ke ruangan saya, sekarang. Perintah Regan. Baik Tuan Muda, jawabnya dan panggilan pun berakhir. Jamal dan Abdul berdiri di ruang tunggu yang mewah, dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan abstrak yang memukau. Keduanya tak henti-hentinya mengagumi keindahan dan kemegahan perusahaan milik Regan. Masya Allah, keren banget ya Dul perusahaan Bang Regan, ucap Jamal dengan mata yang terbelalak kagum. Abdul mengangguk, matanya juga tidak lepas dari setiap detail yang mereka lihat. Lia memang keren banget. Tapi Mal, kalau lagi di perusahaan kita gak boleh manggil Bang Regan, harus manggil Tuan Muda Regan, tegur Abdul sambil sedikit menurunkan suaranya, seraya memberikan isyarat untuk berbicara dengan lebih sopan. Oh gitu ya, maklum lupa aku, sahut Jamal, menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Saat mereka berdua masih tenggelam dalam kekaguman, seorang wanita dengan setelan rok dan blazer yang sangat rapi mendekati mereka. Mari saya antar ke ruangan Tuan Muda, ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Jamal dan Abdul segera mengikuti langkah wanita tersebut. Langkah mereka terasa ringan namun hati mereka dipenuhi kegembiraan dan kekaguman yang tak terhingga. Dengan langkah ringan namun penuh hormat, Abdul dan Jamal memasuki ruangan yang diterangi lampu hangat, diiringi oleh resepsionis berwajah ramah. Permisi Tuan Muda, saya mengantarkan tamu Anda, ucap resepsionis tersebut dengan suara lembut. Regan, yang sedang duduk di balik meja kerjanya yang besar, menoleh dan tersenyum lebar. Masuk, serunya dengan suara yang bersemangat. Ketika Abdul dan Jamal mendekat, Regan segera berdiri dan membuka lengan lebar.
Silakan masuk, Mas, sambung sang resepsionis, memberikan kesempatan kepada Abdul dan Jamal untuk melangkah lebih dalam. Terima kasih, Mbak, jawab mereka berdua serentak, dengan nada yang bersemangat. Segera setelah mereka berada di dalam, kedua tamu itu berseru, "Assalamualaikum," seraya mengulurkan tangan. "Waalaikumsalam," balas Regan cepat, lalu mereka bertiga berpelukan erat, menunjukkan keakraban yang mendalam. Mereka kemudian duduk bersama di sofa yang nyaman, masing-masing dengan senyum lebar terpatri di wajah mereka. Regan, dengan ekspresi antusias, memulai obrolan, "Ingat tidak waktu kita di pesantren dulu?" Kedua tamunya mengangguk, dan tawa kecil pecah mengingat kenangan masa lalu mereka. Cerita demi cerita mengalir, membawa mereka kembali ke hari-hari indah dan tak terlupakan di pesantren, di mana persahabatan mereka terjalin kuat. "Ruangan kerja abang keren juga ya, maksudku. Tuan muda," kata Jamal meralat perkataannya. Kening Regan berkerut, "Kenapa kau memanggilku tuan muda? Panggil abang saja Mal, seperti dulu, titah." "Regan." Jamal nyengir, "Itu bang, soalnya kata Abdul kalau lagi di perusahaan abang gak boleh panggil abang. Harus panggil tuan muda katanya," jawab Jamal. Abdul menyahut, "Ya kan bener bang, soalnya ayahku aja manggil abang tuan muda," ucap Abdul. Regan tertawa, "Hahaha, memang semua orang memanggilku seperti itu saat meeting atau ada acara, tapi kalau kita-kita aja gak perlulah manggil tuan muda. Panggil abang aja. Kecuali kalian karyawanku, jelas." Regan, "Nah kebetulan, kita kesini itu mau ngelamar kerja bang, jadi OB atau juga gak apa-apa bang, yang penting kita bisa kerja di perusahaan abang," ucap Abdul. Kening Regan berkerut, "Yakin nih kalian mau jadi OB atau supir?" tanya Regan. "Yakin banget bang, pokoknya yang penting kita jadi karyawan di perusahaan abang. Soalnya kerja perusahaan abang itu impianku," jawab Abdul. Jamal ikut menyahut, "Dan impianku juga bang, pasti orang tuaku bangga kalau aku udah resmi jadi karyawan di perusahaan abang yang besar ini." Regan mengetuk-ngetuk meja kerjanya dengan pena kesayangannya, lalu ia berkata, "Kok aku gak yakin?" "Ya kalau kalian sanggup jadi OB dan supir," kata Regan. "Yakin ajalah bang, kita pasti bisa diandalkan kok," ucap Abdul dengan percaya diri. "Atau mau tes dulu bang? Mau aku buatin kopi kah? Di mana tempat buat kopinya? Biar aku buatkan kopi dulu." "Buat abang?" tanya Abdul. Regan tertawa, "Haha, bersemangat sekali kalian. Nih, oke lah aku terima kalian jadi karyawan di perusahaanku, tapi gak jadi OB juga lah, kasihan orang tua kalian kalau tahu anak-anaknya yang disekolahkan tinggi, malah jadi OB," ungkap Regan. "Terus kita jadi apa bang di sini?" tanya keduanya. Kompak. "Begini saja, untuk sementara waktu kalian bantu Chico dan Fabian dulu, karena mereka sepertinya keteteran dengan pekerjaan mereka. Chico adalah asisten pribadiku merangkap menjadi sekretarisku, dan Fabian sepupuku atau tangan kananku. Dan soal gaji, kalian boleh temui HRD. Untuk sistem kerja di perusahaanku adalah sistem kontrak, kalian boleh pilih kontrak 3 tahun atau 5 tahun kerja dan kalian akan mendapatkan fasilitas salah satunya mes untuk tempat tinggal kalian, dan untuk sanksi kalian boleh tanyakan pada pihak HRD, jelas Regan. Mata Jamal dan Abdul berbinar ketika mendengar keduanya diterima bekerja di perusahaan impian mereka. "Oke bang, kita siap," ucap keduanya serentak. Regan menganggukkan kepalanya, lalu ia menghubungi Chico, "Chico, tolong ke ruangan saya sekarang juga." Di seberang telepon Chico menjawab, "Baik tuan muda." Beberapa saat kemudian Chico sampai di depan ruangan Regan. Ia mengetuk pintu. "Tok, tok, tok, masuk," perintah Regan. Chico pun masuk ke dalam.
Tolong kau antarkan mereka berdua ke ruangan HRD, urus kontrak kerja mereka berdua. Dan bilang ke pihak HRD kalau mereka akan membantu kau dan Fabian, perintah Regan. Baik Tuan Muda, ucap Chico. Kalian berdua ikut Chico, Chico akan mengantarkan kalian ke ruang HRD, kata Regan. Jamal dan Abdul menganggukkan kepalanya. Baik Bang, maksudnya baik Tuan Muda, sahut keduanya kompak. Dan setelahnya mereka berdua pergi, mengikuti Chico. Cahaya matahari menyinari ruangan kantor yang mewah di lantai atas gedung pencakar langit itu. Di sana, dua sosok baru, Jamal dan Abdul, sedang duduk tegang di hadapan meja besar, tempat Dandi sang HRD, yang sudah menunggu dengan beberapa dokumen di tangan mereka. Dandi, dengan rambutnya yang rapi dan kacamata hitam yang selalu terpatri di wajahnya, memulai pembicaraan dengan nada yang tegas namun ramah. Selamat datang di perusahaan kami. Untuk sementara, kalian diperintahkan Tuan Muda untuk membantu Tuan Fabian dan Bapak Chico. Bapak Chico, di sini, bertugas sebagai asisten pribadi sekaligus sekretaris Tuan Muda, sedangkan Tuan Fabian merupakan tangan kanan Tuan Muda, dan saya rasa Tuan Muda sudah menjelaskannya pada kalian berdua. Dina, wanita berambut pendek yang duduk di samping Chico, tersenyum sambil menyerahkan beberapa formulir kepada Jamal dan Abdul. Silakan isi formulir ini. Ada beberapa opsi kontrak kerja, 3 atau 5 tahun, dan berbagai fasilitas yang bisa kalian nikmati, termasuk tempat tinggal di mes kami. Abdul, dengan rasa penasaran, bertanya, bagaimana jika kami harus berhenti bekerja sebelum kontrak berakhir? Dandi menjawab dengan pandangan yang serius, jika itu terjadi, kalian wajib mengembalikan semua fasilitas yang telah diberikan perusahaan dan membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang ada. Semua ini tercantum jelas di dalam kontrak. Abdul dan Jamal mengangguk paham sambil membolak-balik halaman kontrak, mencermati setiap detail yang tertulis. Kedua belah pihak, dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, akhirnya memutuskan untuk menandatangani dokumen tersebut, setelah yakin dengan semua ketentuan yang ada. Di luar jendela, gedung-gedung bertingkat lain berdiri megah, simbol kemajuan dan kesibukan kota itu, sementara Jamal dan Abdul, kini resmi menjadi bagian dari keramaian tersebut, memulai hari pertama mereka di dunia korporat yang penuh tantangan. Usai menandatangi kontrak, Jamal dan Abdul mengikuti Chico menuju ruangan mereka. Kemudian Chico memperkenalkan mereka berdua pada Fabian. Tuan Fabian, perkenalkan mereka berdua adalah Jamal dan Abdul, mereka yang akan membantu kita berdua, ucap Chico. Fabian mengangguk, selamat bergabung di perusahaan kami, semoga kalian bisa bekerja dengan baik dan giat, dan bisa menjadi tim, ucap Fabian. Jamal dan Abdul mengangguk. Di kampus, Zevana tengah memperhatikan dosen di depan. Tugas untuk kalian, silahkan membuat karya ilmiah dan kerjakan secara berkelompok, ucap sang dosen. Dosen pun mulai menyebutkan beberapa nama kelompok dengan absen acak. Hingga tibalah di kelompok terakhir. Untuk kelompok terakhir, Alena, Welly, Ivoni dan Zevana, ucap sang dosen. Ivoni ternganga, "What, gue harus sekelompok sama si udik Zevana dan perempuan jadi-jadian Alena?" "Saya gak mau pak, ganti aja," tolak Ivoni. "Tidak ada penolakan," tegas sang dosen. Welly, di sisi lain, terlihat jengkel dan mulai berdebat dengan Ivoni. "Sudahlah Ivoni, tidak ada gunanya bertengkar. Kita harus bisa bekerja sama," ucap Welly mencoba meredam situasi. Ivoni, dengan raut muka merah padam, mengepalkan tangannya, "Aku serius. Pak, saya tidak bisa bekerja dengan mereka." Dosen tersebut menatap Ivoni dengan tegas, "Ivoni, dalam kehidupan nyata, kita tidak selalu bisa memilih dengan siapa kita bekerja. Ini adalah kesempatan untuk belajar beradaptasi. Jadi, kamu harus tetap di dalam kelompok ini.
Suasana di ruangan itu tegang, beberapa teman sekelas berbisik-bisik sambil sesekali menoleh ke arah Zevana. Keluarkan saja dia dari kelompok saya Pak, biarkan kami satu kelompok bertiga. Ada atau tidak adanya di kelompok saya, tidak berpengaruh apapun di kelompok saya, ucap Zevana dengan tegas. Biarkan saya yang menjadi pengganti Ivoni di kelompok Zevana Pak, ucap Visco. Lu belum tulikan Visco, Zevana barusan bilang apa? Dia bilang cukup kami bertiga saja, jadi lu gak bisa masuk kelompok kita. Mending lu bawa aja tuh si lampir ondel-ondel ke kelompok lu, ucap Alena. Benar yang dikatakan Alena, sebaiknya Ivoni masuk kelompok kamu saja Visco, kata sang dosen. Visco menghela napas, lalu mengangguk terpaksa. Beberapa saat kemudian mereka pun istirahat, Zevana, Alena dan Welly ke kantin bersama. Well, meskipun kita sekelompok, tapi lu jangan dekat-dekat Zevana, ingat ya jaga batasan. Ucap Alena memperingatkan Welly. Lia? Iya bawel, jawab Welly. Tugasnya mulai dikerjakan sekarang aja ya, soalnya kalau udah bukan jam kuliah, takutnya aku gak ada waktu, ucap Zevana. Alena dan Welly menganggukkan kepalanya. Kita nurut aja, kan kamu pintar Zev, balas Welly. Gak gitu loh, kita semua sama loh, satu kelompok jadi sama-sama ngerjainnya. Kan nanti gak ada kelas kitanya, udah dapat info dosen gak masuk. Jadi lebih baik kita manfaatkan untuk ngerjain tugas ini aja, ucap Zevana. Setuju, ucap keduanya kompak. Tiba-tiba ponsel Zevana bergetar, Zevana mengambil ponselnya. Assalamualaikum Mas, ucap Zevana saat menjawab telepon dari Regan. Sayang di mana? Mas udah di depan kampus kamu. Ayo makan di luar, habisi ini kamu jam kosong kan? Tanya Regan di seberang telepon. Aku di kantin Mas, lagi mau makan sambil ngerjain tugas, aku ada tugas kelompok Mas. Kok Mas tahu kalau aku jam kosong? Tanya Zevana. Di seberang telepon Regan menghela napas, Mas tahu semua tentang kamu sayang. Ayolah kita makan berdua dulu sayang, nanti kamu boleh lanjut kerjakan tugasmu, ujar Regan. Ih Mas, aku udah pesan makanan loh, rengek Zevana. Ya udah kalau gak mau, kalau gitu Mas makan siang sama klien aja, kata Regan. Siapa kliennya, cowok apa cewek? Tanya Zevana. Cewek, kamu tahu kok orangnya, jawab Regan. Cepat kasih tahu Mas, siapa namanya? Desak Zevana. Meiza. Udah dulu ya Mas mau ke sana, ucap Regan. Mendengar nama Meiza, seketika hati Zevana panas. Apa? Makan siang sama Tante Menor? No, gak boleh. Mas tunggu di sana, aku ke sana sekarang. Awas aja kalau Mas pergi makan siang sama Tante Menor aku sunat Mas. Ancam Zevana. Di seberang telepon Regan tersenyum puas. Oke sayang, Mas tunggu di depan kampus kamu, atau mau Mas jemput ke kantin? Usul Regan. Gak usah, Mas diam di dalam mobil jangan keluar apalagi sampai nyusul ke kantin. Aku gak mau Mas tebar pesona ya. Aku jewer nanti. Omel Zevana.